Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi ya. Walaupun masih secara virtual, harapannya apa yang nanti saya sampaikan bisa langsung masuk untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk sharing kali ini kita akan membahas ini ya tentang soal-soal ya yang kira-kira terkait materi yang pertama yang sudah saya sampaikan ya, hiperemesis gravidarum. Gitu. Oke, baik. Saya akan share untuk PPT-nya. Oke, sudah terlihat ya untuk PPT saya. Oke, ini ya, pengkayaan praktik tentang hiperemesis gravidarum. Nah, di sini flashback lagi ya, walaupun baru aja tadi saya kasih materinya terkait hiperemesisnya ya. Nah, ini yaitu hiperemesis merupakan komplikasi dari kejadian emesis gravidarum yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi ini kondisinya sudah mengarah ke komplikasi seperti itu. Yang mana kejadian tersebut sudah bukan menjadi wewenang dari bidan apabila kita bekerja di praktek bidan mandiri. Jadi untuk kasus hiperemesis gravidarum ketika kita menemukannya di PMB, alangkah lebih baiknya kita berpikir secara cepat dan tepat untuk melakukan tentunya ini ya. Yang pertama ketika kita menemukan pasien datang mungkin dengan keadaan hiperemesis gravidarum, tentunya kita tidak bisa langsung semerta-merta menegakkan diagnosa hiperemesis gravidarum ya. Tentunya yang pertama adalah anamnesa dulu, anamnesa terhadap pasien ya. Ini untuk mendapatkan data subjektif yang mana semuanya ya dari identitas, kemudian keluhan yang dirasakan saat ini. Nah, mungkin untuk hiperemesis gravidarum ini juga sudah pasti sudah diantarkan oleh keluarga ya. Nah, nanti mungkin ini bisa kita anamnesisnya pada klien ataupun suami ataupun keluarga yang datang bersama dengan klien tersebut. Nah, tentunya kita menanyakan ketika mual muntah itu terjadi sudah berapa kali gitu ya. Terus bagaimana tentang makannya, sudah berapa lama menderita mual muntahnya seperti itu. Nah, selanjutnya nanti pastinya kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini bisa dari pemeriksaan keadaan umum dulu ya. Keadaan umum bagaimana saat datang mungkin kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Kemudian apakah dia masih kompos mentis, bisa diajak ngobrol gitu ya. Apa sudah mulai lemas kayak gitu ya. Bahkan untuk kondisi hiperemesis derajat 3 nanti kita bisa menemui dalam keadaan delirium ataupun koma gitu. Jadi kalau untuk kondisi koma biasanya ya sudah langsung diberikan penata laksanaan begitu ya. Nah, kemudian untuk ini ya pemeriksaan yang kita lakukan, yang pertama adalah kita lihat dulu tekanan darahnya, kemudian nadinya. Nah, biasanya nadinya akan meningkat untuk kejadian hiperemesis gravidarum, kemudian suhunya sudah meningkat juga, kemudian RR-nya juga. Lalu kita juga lihat tanda-tanda dari HEG ini ya tadi ya, keadaan umumnya, apakah dia sudah lemas, bahkan sampai ke koma gitu ya ketika dia sudah pada kondisi hiperemesis derajat 3. Kemudian kita lihat juga apakah ini tandanya matanya bisa cekung gitu kan. Kemudian lidahnya kotor, nafasnya sudah mulai bau aseton gitu. Dan turgor kulitnya menurun. Ini BAG-nya bisa sedikit atau jarang dan bisa juga ketonuria. Nah, setelah kita mendapatkan data dari hasil anamnesis dan pemeriksaan gitu ya, data S dan data O gitu, subjektif dan objektif, tentunya di situ kita bisa melakukan penegakan diagnosa. Nah, setelah kita
bahwasanya pasien tersebut sudah kita diagnosa mengalami hiperemesis gravidarum gitu ya, dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tugas kita apabila kita berada di pelayanan praktek mandiri bidan, maka kita harus melakukan stabilisasi dulu sebelum kita melakukan rujukan gitu kan. Tidak ujuk-ujuk kita rujuk pasiennya itu tanpa apapun gitu ya. Padahal kita sudah tahu keadaannya sudah vital sign-nya sudah menurun gitu kan. Nadinya meningkat, suhunya dan RR-nya meningkat. Nah, ini biasanya kita berikan karena ini sudah ada tanda dehidrasi, kita berikan cairan dulu, kemudian nafasnya cepat ya, kita tambahkan oksigen dulu atau dilakukan oksigenasi gitu ya. Kemudian ketika sudah stabil, sudah kita berikan stabilisasi, lalu kita melakukan rujukan. Nah, setelah itu yang berwenang ya tentunya kolaborasi antara bidan dan dokter. Nah, ini ada sedikit video, nanti mungkin bisa dilihat teman-teman bagaimana ketika kita menemukan kondisi pasien sudah dengan keadaan hiperemesis. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung kepada kasus. Nah, ini mungkin sudah lama ya teman-teman tidak melihat, mungkin kalau kasus di lahan dalam bentuk langsung gitu mungkin sudah, tapi ketika dalam tulisan gitu mungkin sudah beberapa saat atau sudah lama gitu ya. Mungkin untuk yang baru-baru lulus bisa beberapa saat sudah masih terpapar gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu mungkin sudah lama tidak mendapatkan kasus secara tulis seperti ini. Nah, langsung saja ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, nah karena kita belajar untuk nantinya ke UKOM ya, jadi tentunya ketika kita mendapatkan kasus yang panjang, karena waktu kita ketika UKOM juga nanti akan terbatas gitu ya, jadi langkah pertama adalah kita baca soalnya. Jadi bukan kita baca narasinya, tapi kita baca dari soalnya. Jadi langsung, jadi tidak terbuang sia-sia waktunya untuk pada kayak gitu ya. Jadi langsung pada berapa usia kehamilan, gitu ya. Jadi langsung soalnya apa yang diminta dari si soal tersebut. Jadi yang pertama ketika seperti ini, berapakah usia kehamilan untuk kasus tersebut di atas. Oke, ketika kita diminta usia kehamilan, tentunya semoga semuanya masih tentunya sudah sangat biasa sekali ya untuk kasus kehamilan. Yang kita perlukan hanyalah dua, yaitu HPHT dan tanggal kunjungan. Nah, mungkin bisa dihitung dulu ibu-ibu semuanya, teman-teman, untuk berapa usia kehamilannya. Nah, oke. Nah, ini kita menggunakan rumus dari Nagel. Nah, pada saat nanti kita ujian, tentunya kita tidak boleh menggunakan kalkulator ya, ataupun kalender kehamilan gitu. Jadi kita harus menghitung secara manual ya, seperti ini. Nah, ini untuk penggunaan rumus Nagel. Tadi diketahui bahwasannya ibu periksa pada tanggal 10 April 2022. Nah, atau ini TK atau tanggal kunjungan atau TP tanggal periksa gitu ya. Tapi takutnya kalau TP nanti ambigu sama tafsiran persalinan. Jadi ini kita ke tanggal kunjungan saja, tanggal kunjungan di tanggal 10 April 2022. Nah, untuk HPHT-nya di 6 Desember 2021. Nah, jadi kita kurangkan dulu. Jadi rumusnya ya, sambil mengingat kembali, kita tanggal kunjungan dikurangi tanggal periksa. Tanggal kunjungan dikurangi HPHT, maaf. Ya, dikurangi HPHT. Jadi kita mulai dari depan. Jadi ini tanggalnya ya 10 dikurangi 6 berarti 4 dalam hari ya. Kemudian ini April 4 gitu ya, berarti April 4 bulan keempat dan Desember bulan ke-12, 4 dikurangi 12 otomatis tidak bisa, harus meminjam di belakangnya.
Nah, untuk peminjaman dalam bentuk bulan, kita pinjamnya dalam 1 tahun. Berarti ini nanti jadi 2021, maka ditambahnya di April adalah 12 bulan. Oke? Oke ya. Oke. Jadi nanti kalau tadi ini mungkin bisa dikurangi ya, tapi kalau semuanya di sini tanggalnya dibalik, mungkin di sini 10, di sini 6, nggak bisa Bu ini dikurangi. Nah, jadi ini pinjam ke April. Nah, mungkin kalau pinjam jadinya ini tambahnya 30 karena menghitungnya pinjamnya dalam 1 bulan. Berarti April ini nanti akan berkurang, harus dari 4 menjadi 3. Nah, ini karena tidak pinjam saja ya. Jadi kalau seumpamanya hari pinjam ke bulan tambahnya 30, April ke bulan ke tahun pinjamnya berarti 12 atau dalam 1 tahun begitu. Nah, ini otomatis untuk bulannya ya, tadi kita dapat pinjaman 1 tahun atau 12 bulan gitu, ditambah 4. 4 itu adalah bulan April dan dikurangi Desember. Desember itu adalah bulan gitu ya. Berarti tinggal 4. 4 kali, ini rumus ya, 4 kali 1/3. Nih, karena tahunnya 0 ya. 2021 dikurangi 2021 karena ini tadi sudah dipinjam. Nah, selanjutnya ini langsung dikalikan tadi ya. Ini jadi bisa langsung turun, ini 4 harinya di depan gitu ya, 4 hari, atau nanti mau hari dicampurkan hari biar tidak tertukar gitu. Jadi 4 ini dalam satuan hari ya. Terus kemudian ini 4 ini dikali 4 ya, jadinya 16 minggu. Kan ya, 4 dikali 4 jadinya dalam satuan minggu. Jadi 4-nya bulan tadi dalam satuan minggu, karena ini 4 1/3. Dalam 1 bulan itu ada 4 1/3 gitu. Jadi dipisah dulu ya. Jadi ini tadi langsung dicoret-coret 12 sama 12, langsung 4-nya. 4-nya dikalikan 4, kemudian 4-nya dikali 1/3 atau langsung 4 dibagi 3 seperti itu. Nah, yang pertama kita kalikan 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, kemudian 4 dikali 1/3, langsung gampangnya langsung 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 itu ada 1, tapi sisa, ya kan? Ada 1 tapi sisa. Nah, sisanya itu, nah ini 1 ya, langsung tulis 1 minggu karena sisa. Kemudian masih ada sisanya. Nah, sisanya itu 1 ya, kalau semuanya 1 berarti 10 dalam bentuk hari, 10 dibagi 3 ya. Jadi masih ada 3 hari. Terus 4 ini adalah dari sini, dari hari sini ditarik ke belakang, 4. Nah, jadi kemudian dijumlahkan minggu tambah minggu, berarti ini ada 17 minggu. 17 minggu untuk harinya ini bisa disatukan ya, 3 hari dan 4 hari jadi 1 minggu, berarti dijumlah jadi 18 minggu. 18 minggu. Semoga masih ingat ya untuk teman-teman semuanya untuk menggunakan rumus Nagel. Oke, ya sudah terpecahkan. Kita lanjut ke kasus kedua. Kita ketemu lagi nih, panjang lagi nih kasusnya. Oke, langsung kita lihat di apa yang mau dari soalnya atau pertanyaannya itu apa sebenarnya. Oke, kita baca, yaitu diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah, oke, ini berarti ketika kita untuk langkah 2 cepatnya lagi ya, langkah keduanya, ketika kita melihat soal seperti ini dengan pilihan seperti ini. Nah, jadi langkah yang paling cepat adalah sebelum kita membaca sebanyak ini, kita adalah melihat jawabannya. Oke, kita lihat hampir sama semua ya. Langsung saja kita lihat ke bagian muntahnya. Karena kita tahu kalau morning sickness pasti muntahnya kurang dari 10 kali. Nah, kalau HIP berarti ini sudah langsung menyingkirkan dari morning sickness.
Oke. Morning sickness-nya pasti salah ya. Lalu kemudian ini kita lihat dari keluhannya mual muntah lebih dari 10 kali. Oke, lebih dari 10 kali. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat atau kita baca sudah ada tanda nyeri epigastrium. Tidak mau makan sejak kemarin, ada penurunan nafsu makannya. Oke. Kemudian kita lihat nafas bau aseton. Oke. Kata kunci selanjutnya adalah nafas bau aseton. Lalu nadi sudah lebih dari 100. Tensinya turun dan suhunya naik. Oke. Dan ada penurunan dari turgor, udah ada tanda dari dehidrasi. Ayo, 1, 2, atau 3. Dan jawabannya adalah grade 2. Jadi untuk grade 2 ini lebih ke dari nafas bawah aseton dan nadinya sudah mulai meningkat, jadi lebih dari 100 ya. Dan kemudian tensi darahnya turun, suhunya juga sudah meningkat dan turgor kulitnya menurun. Jadi memang sudah ada tanda dehidrasinya. Oke, kita masuk soal lagi nih. Ini karena pendek ya, langsung kita baca. Jadi dari kasus tersebut, faktor yang menyebabkan keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil adalah, ini kasus yang sama ya, kasus yang tadi. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan dia terjadi hiperemesis gravidarum gitu. Oke. Oke, kalau kita baca tadi ya, di sini juga suaminya sedang berada di luar kota juga. Oke, di sini apakah peningkatan HCG atau peningkatan prostaglandin? Kemudian apakah ada faktor psikis? Atau 1 dan 3 benar atau semua benar? Ayo. Ya, ini adalah jawabannya, yaitu ada peningkatan dari HCG ya, hormon pembentukan plasenta. Kemudian juga bukan prostaglandin ya, tapi progesteron gitu ya. Ini perancu saja nih. Jadi ingatnya apa ya? Prostaglandin atau progesteron ya gitu. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Oke, ini soal nomor 4. Oke, kalau kita sudah ketemu dengan soal kasus, langsung baca analisisnya. Apa yang dimau dari soal tersebut. Nah, ini di sini kebetulan dia analisis dari kasus di atas, gitu ya. Analisis dari kasus di atas berarti analisis ini ataupun diagnose, gitu ya. Set kita lihat tanda dan gejala tentunya. Mual muntah mual dan kadang disertai muntah sejak 3 hari yang lalu. Klien mengeluh nafsu makannya berturun. Ya. Ini dari hasil anamnesis, keadaan merupakan kehamilan pertama dan berusia 2 bulan. Hasil pemeriksaan keadaan umum cukup, nadinya normal, kemudian tekanan darah dan suhunya normal, kulit lembab. Oke. Oke, ayo apa? Oke, jawabannya adalah emesis gravidarum gitu ya. Jadi ini ya, mual kadang disertai muntah. Nah, ini
merupakan suatu hal yang wajar gitu ya, ataupun ini sudah ada mengeluh penurunan nafsu makan gitu ya. Nah, ini nanti mungkin di KIE-nya kita perlu berikan KIE tentang makan sering, makan kecil tapi sering, kemudian menghindari pemicu-pemicunya ya. Karena ketika di awal kehamilan penting untuk peningkatan dari asupan nutrisi, yang mana di awal kehamilan adalah sistem pembentukan organ-organ yang penting gitu ya. Jadi perlu di-KIE-kan kepada ibunya. Oke, ini untuk soal yang ke-5 ya. Tentunya dari kasus tersebut ya, kalau gitu, asuhan kebidanan yang sesuai dengan kasus tersebut gitu kan. Ini keadaan yang ditemukan secara normal ya. Karena muntahnya masih normal juga dan kondisi umumnya juga masih baik. Nah, ini ayo apa kira-kira? Tadi sudah disebutkan ya. Oke, KIE makan sedikit tapi sering. Oke. Oke, thanks for your attention. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ternyata sudah di slide terakhir ya. Oke, alhamdulillah selesai sudah untuk sekilas pembahasan soal-soal gitu ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membuat flashback dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Harapannya kita bisa belajar bersama lagi ya, nanti diskusi kembali tentang kasus-kasus yang ada di lahan. Nah, untuk videonya bisa nanti diputar teman-teman semuanya, dan saya akan bagikan juga. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih waktunya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa bertatap maya lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.